Napoli minat Alejandro Garnacho, Manchester United naikkan harga. Napoli berencana mendatangkan Alejandro Garnacho dari Manchester United. Partenopei mengajukan tawaran 50 juta euro kepada Setan Merah. El Bichito, julukan Alejandro Garnacho sendiri, berjuang mendapatkan tempat di bawah pelatih Manchester United. Ruben Amorim membuat pemain timnas Argentina tersebut bersiap untuk hengkang. Napoli berencana merekrut Alejandro Garnacho dari Manchester United untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Khvicha Kvaratskhelia. Menurut Sport Italia, Khvicha Kvaratskhelia sudah mengutarakan keinginannya untuk hengkang dari tim asuhan pelatih Antonio Conte dan saat ini hampir bergabung dengan PSG. Menghadapi situasi ini, Napoli telah mengidentifikasi Alejandro Garnacho sebagai pengganti ideal bintang Georgia tersebut, Khvicha Kvaratskhelia. El Bichito yang kini berusia 20 tahun mengalami kesulitan di Manchester United di bawah asuhan pelatih baru Ruben Amorim. Alejandro Garnacho tidak lagi menjadi starter sejak kekalahan 2-3 dari Nottingham Forest dan bahkan dikeluarkan dari skuad Manchester United saat kemenangan atas Manchester City. Karena tidak cocok dengan skema 3-4-3 Ruben Amorim, Alejandro Garnacho bisa dijual tim dengan harga sekitar 50 juta euro. Langkah Manchester United, klub yang baru memasuki putaran keempat Piala FA, tidak hanya untuk mereformasi skuad, tetapi juga untuk memenuhi regulasi keuangan Liga Inggris. Biasanya pemain jebolan akademi seperti Alejandro Garnacho atau Kobbie Mainoo mendatangkan keuntungan maksimal saat transfer. Hal ini membuat nilai Alejandro Garnacho sulit diabaikan, terutama dalam konteks upaya klub meningkatkan pendapatan. Meski Manchester United ingin mempertahankan Alejandro Garnacho, apalagi Marcus Rashford kemungkinan hengkang bulan ini, mereka tetap bersedia mendengarkan tawaran menarik. Man United diminta lepas lagi dua pemain yang tak disukai manajer. Pemain muda Manchester United Marcus Rashford kemungkinan besar akan segera meninggalkan klubnya. Performanya yang mulai menurun membuat manajemen Setan Merah berniat menjualnya. Namun muncul laporan jika Ruben Amorim juga didesak untuk menjual dua pemain Manchester United lagi setelah Rashford. Kedua pemain yang layak dilepas adalah Anthony dan Christian Eriksen. Rashford diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford setelah bulan, lalu mengaku siap untuk tantangan baru. Penyerang Inggris itu telah berada di klub masa kecilnya sejak usia 7 tahun dan mencetak 30 gol di musim pertama Erik ten Hag sebagai pelatih. Namun statistik Rashford telah menurun sejak musim 2022-2023. Dan sepertinya pindah dari Manchester United tampaknya menjadi pilihan terbaik bagi semua pihak. Rashford bukan satu-satunya pemain yang harus mengemasi barang-barangnya selama sisa jendela transfer Januari. Dia menyebut Anthony dan Christian Eriksen juga harus dilepas. Anthony mengalami masa suram di Liga Inggris setelah kepindahannya senilai 82 juta pounds dari Ajax pada tahun 2022 dan hanya mencetak 5 gol untuk klub tersebut. Performa Eriksen, sementara itu, secara bertahap juga menurun sejak ia tiba di United pada jendela transfer yang sama. Sir Jim Ratcliffe menilai Manchester United salah merekrut salah satu pemain bintang. Dia beralasan perekrutannya kurang tepat karena faktor usia dan biaya yang harus dikeluarkan klub. Sekarang ini, klub tidak memiliki anggaran untuk memperkuat skuad mereka bulan ini. Diklaim bahwa United akan mengadopsi kebijakan jual beli jika pemain akan datang. Manchester United nekat kejar striker banderolnya pernah sampai 1 triliun. Manchester United kabarnya tetap nekat melakukan segala cara demi merekrut striker Paris Saint-Germain PSG Randal Kolo Muani di bursa transfer Januari 2025. Padahal Manchester United tak punya banyak dana untuk dibelanjakan awal tahun ini.
Sedangkan Kolo Muani dikenal sebagai sosok pemain yang pernah memiliki market value hingga mencapai 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun. Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Setan Merah di bawah asuhan Ruben Amorim memang begitu berambisi merekrut penyerang baru lewat jendela transfer musim dingin. Hal itu menyusul permainan mereka yang tak menjanjikan sepanjang paruh pertama, kampanye 2024. 2025, serta kurangnya produktivitas gol di area serangan. Tercatat, Manchester United terdampar ke peringkat 13 klasmen sementara Premier League dengan perolehan 23 poin dari 20 pertandingan. Mereka juga baru mengoleksi 23 gol dan sudah kebobolan 28 kali di ajang tersebut. Sejumlah nama besar, mulai dari Victor Osimhen hingga mantan anak asuh Amorim Victor Gyökeres, sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United. Namun masalah biaya jadi hambatan untuk Setan Merah mewujudkan transfer ini, mengingat mereka cuma punya bekal terbatas guna dipakai bermanuver di bursa transfer Januari 2025. Kebetulan ada peluang tersedia di pasar bagi Manchester United merekrut Randal Kolo Muani yang mulai terbuang di Paris Saint-Germain PSG. Laporan Transfers Podcast yang dilansir dari Football Transfers mengungkap Manchester United sudah ditawari kesempatan untuk memakai jasa sang striker oleh agennya. Walau data di situs Transfermarkt menunjukkan Kolo Muani sudah tak memiliki market value setinggi saat direkrut ke PSG pada 2023, Manchester United masih ingin coba mengamankan tanda tangan penggawa 26 tahun dengan mekanisme pinjaman disertai opsi pembelian. Bukti nyata kemajuan Manchester United di bawah Ruben Amorim. Manchester United menunjukkan performa impresif untuk menyingkirkan Arsenal dari Piala FA 2024-2025. Laga jelas tidak berjalan mudah, tapi skuad Manchester United tampak percaya diri dengan permainan mereka untuk menang. Minggu 12 Januari 2025 kemarin, Manchester United menyambangi Arsenal di Emirates Stadium dalam duel putaran ketiga Piala FA 2024-2025. Laga berlangsung banyak, duel 90 menit berakhir dengan skor 1-1. Pemenang juga ditentukan lewat babak adu penalti dan beruntung. Manchester United berhasil jadi pemenang lewat skor 5-3. Kemenangan ini spesial karena datang hanya berselang 39 hari sejak pertemuan terakhir antara Arsenal dan Manchester United di Liga Inggris, ketika The Gunners meraih kemenangan 2-0. Saat itu, Ruben Amorim baru menjalani seluruh pertandingan keempatnya sebagai manajer United dan masih dalam proses memahami otomotif. Ketika Manchester bertandang ke Emirates pada awal Desember 2024, Amorim masih mencoba berbagai taktik. Namun, perjalanan kali ini ke London disertai dengan performa positif dalam hasil imbang 2-2 melawan Liverpool. Indikasi kemajuan mulai terlihat dengan Amorim menampilkan pengaruhnya dalam membangun struktur dan ketahanan dalam tim permainan. Meski menghadapi jadwal padat yang menyulitkan waktu untuk berlatih, hanya memiliki 7 hari antara laga di Anfield dan pertandingan Piala FA ini, Amorim tetap mampu membawa perubahan. Manchester United menunjukkan ketangguhan dan disiplin yang semakin membaik. Amorim sudah pernah menyuarakan kesulitan dirinya memoles tim permainan karena jadwal pertandingan yang terlalu padat. Namun, Manchester United tampaknya terus menunjukkan kemajuan meski tidak begitu cepat.